Dokter Hasan dan perawat Siska berdiri di area meja perawat sedikit jauh dari pasien, tapi suara mereka cukup terdengar. Dokter Hasan, ini dari ibunya, kondisi darah jantungnya sudah terjadi, Dok. Kondisi darah jantungnya sangat lemah. Ibunya semua rumah itu ya? Iya, Dok. Masih ada. Harus di rumah sakit. Tidak aneh. Pasti biayanya mahal. Saya ragu apakah BPJS bisa mencoba semua atau tidak. Kok bisa ya dokter ngomong sekeras itu? Ibu Ina mendekati meja perawat dengan wajah penuh kecewa. Dokter Hasan, Ya, Pak. apakah Anda tadi membicarakan kondisi medis saya di depan umum? Kami tidak ada membicarakan ibu, kami hanya mendiskusikan penanganan terbaik untuk ibu. Tapi semua orang mendengar ada termasuk kondisi keuangan dan almarhum suami saya. Saya merasa terpaksa saya dianggap. Maaf, Bu, bukan itu maksud kami, Bu. Pada adegan 1, pelanggaran yang dilakukan itu mencakup pada pasal kode Ki 10 dan 16, yaitu menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien, baik dalam diskusi internal yang terdengar oleh publik. Dokter Ani sedang membereskan meja kerjanya. Ibu Feby masuk dengan tergesa-gesa. Halo, Dok. Selamat siang, Dok. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Dok, saya mau minta surat keterangan sakit, Dok, untuk kantor, boleh, Dok? Surat keterangan sakit ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, ibu ada sakit apa ya, Ibu? Sebenarnya saya mau cuti di kantor, Dok, jadi saya butuh surat itu aja. Oh, iya, mohon maaf sebelumnya ya, Ibu. Saya tidak bisa memberikan surat keterangan sakit jika saya tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, mau nggak Ibu saya periksa terlebih dahulu? Tapi ini cuma seumur kertas saya, Dok. Nanti saya bakal bayar 2 kali lipat deh, Dok. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya tidak bisa memberikan surat keterangan sakit walaupun Ibu membayar saya lebih atau gimana. Nah, karena itu sangat melanggar sumpah dan janji saya sebagai dokter. Sekali lagi mohon maaf ya Ibu. Jadi, Dok, terima kasih, Dok. Ya, maaf Ibu Feby menembus kesal dan keluar dari ruangan. Pada adegan 2, termasuk ke dalam kode Ki pasal 7, 9, dan 3, ia menjaga integritas profesi dengan menolak membuat surat keterangan palsu. Ani berjalan terhuyung-huyung, tampak sangat lelah. Ia hampir menabrak troli obat yang didorong oleh perawat Siska. Aduh, Ani, hati-hati, Dok. Dokter tampak pucat sekali, Dok. Maaf ya Siska, saya ini belum tidur. Soalnya nggak ada sempat, sudah 36 jam nggak ada tidur. Soalnya kemarin saya ada itu juga ada harus jaga malam, terus belum sakit A dan rumah sakit B, jadi saya nggak kecapean. Maaf ya Siska. Ya Allah, Dok, dokter cuma tidur 2-3 jam sehari. Itu gila, Dok. Dokter aja bisa salah mendiagnosa pasien kalau gini terus. Iya sih, ya gimana lagi, saya sangat dibutuhkan, jadwal saya sangat padat. Tapi nanti kalau dokter salah mendiagnosa pasien, siapa yang tanggung jawab, Dok? Dokter Nazi hanya terlalu lemah, terlihat ragu dan kelelahan. Pada adegan 3, melanggar prinsip non malfeasance dan kode Ki pasal 20, yaitu kelelahan ekstrim dapat membahayakan keselamatan dari pasien. Ibu Lisa duduk di depan Dokter Ira, wajahnya cemas setelah menerima hasil laboratorium. Jadi Bu Lisa, dari hasil pemeriksaan, Ibu didiagnosa mengidap penyakit kanker pankreas stadium awal, Ibu. Ya Allah, dokter. Dokter jangan bilang itu keluarga saya, dokter. Apalagi suami dan anak saya. Karena orangnya gampang panik. Ini baru jangan tahu, dokter. Tapi Bu, penyakit Ibu ini penyakit yang serius, Bu. Jadi hukuman juga dari keluarga Ibu. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak mau keluarga saya hancur karena masalah ini, dokter. Baik, kalau begitu, saya menghargai keputusan Ibu. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bakal melakukan pemeriksaan tanpa menggunakan pada adegan 4, termasuk ke dalam kode Ki pasal 10 dan 16. Ia menghormati hak otonomi pasien untuk memutuskan siapa yang boleh tahu kondisi medis pasien, meskipun ada dilema moral. Dokter Lisa sedang berbicara serius dengan seorang pasien.
Baik Ibu, penyakit Ibu ini sangatlah menular dan berbahaya, maka saya harus melaporkannya ke Dinas Kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan di masyarakat. Jangan dok, saya mohon nanti saya dikucilkan, karir saya hancur, tolong rahasiakan dok, ini privasi saya. Saya mengerti kok dengan kekhawatiran Ibu, tetapi karena kewajiban saya lebih besar untuk melindungi kesehatan publik, maka ada aturan pemerintah yang dimana penyakit menular tertentu itu harus segera dilaporkan. Beberapa saat kemudian, Dr. Lisa terlihat menelpon Dinas Kesehatan. Bentar ya, Bu. Petugas Dinkes datang dan berbicara dengan Dr. Lisa di luar ruang kantor. Terima kasih dok atas informasinya. Kami akan tindak lanjuti prosedur isolasi dan penelusuran kontaknya. Iya, sama-sama. Ini keputusan yang sulit, tetapi harus dilakukan demi keselamatan orang banyak. Pada adegan 5, termasuk ke dalam prinsip beneficence, pada Kodeki pasal 2, keputusan independen Dr. Lisa yang memprioritaskan kepentingan publik di atas kerahasiaan individu dalam penyakit menular. Dokter, ya silakan masuk Ibu. Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Amel yang sering berjaga di IGD. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Aca dokter. Oh, Ibu Aca. Bentar ya. Aca. Usianya Bu? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Ibu sekarang tinggal di mana? Oh, di Stega. Ibu Aca yang kemarin minggu lalu berobat di sini ya? Iya dokter. Oh iya. Berarti gimana keadaan Ibu Aca sekarang? Alhamdulillah semenjak ditangani sama dokter kemarin, keadaan saya sudah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Berarti Ibu Aca sekarang mau lihat hasil labnya ya? Iya. Oke. Tunggu bentar ya Ibu. Sus, bisa minta tolong bentar. Iya dok, untuk hasil pemeriksaan labor terbarunya Bu Aca sudah keluar. Apakah mau saya bawakan sekarang? Ya bisa tolong ambilin ya sus. Terima kasih. Tunggu bentar ya Ibu. Iya dokter. Oh iya, terkait kan ini udah sembuh nih Bu Aca. Gimana? Apakah masih terasa pusing dan lain sebagainya? Kalau pusing nggak ada dokter, tapi menurut saya masih agak nyeri. Tapi kan udah dokter kasih obat rada nyeri kan. Nah, sebelum itu mendingan. Alhamdulillah mendingan. Apakah ada yang lain yang Ibu Aca rasakan selain nyeri di perut? Enggak. Oh, enggak tadi. Ibu Aca kesini tadi sama siapa? Sendiri dokter. Oh, sendiri. Oke, oke. Sus, udah selesai? Udah ada, Sus? Jadi dok, ini untuk hasil pemeriksaan labornya Bu Aca. Baik, baik. Terima kasih ya, Sus. Terima kasih, Sus. Baik Ibu Aca, ini dilihat dari hasil labnya. Alhamdulillah untuk kondisi yang Ibu Aca alami saat ini itu alhamdulillah udah membaik, udah nggak ada nih terdapat tanda infeksi, virus dan lain sebagainya. Dan ya alhamdulillah secara keseluruhan udah normal. Nanti mungkin Ibu Aca bisa lebih kayak kontrol tiap bulan atau gimana. Nanti seandainya kalau Ibu Aca merasakan keluhan sakit, nyeri dan lain sebagainya, Ibu Aca bisa datang lagi ke tempat saya atau bisa ke instansi kesehatan yang terdekat. Apakah ada yang Ibu Aca tanyakan lagi? Ada. Baik, jika nanti ada yang ditanyakan bisa hubungi saya dengan nomor handphone yang sudah tertera di sini. Nah, jadi Ibu Aca ini hasil skripnya Ibu Aca lihat ya. Terima kasih ya dokter, berkat kerja sama dokter dengan tenaga kesehatan lainnya, saya benar-benar merasa jauh lebih baik. Terima kasih banyak ya dokter. Ya, alhamdulillah Ibu Aca, terima kasih kembali karena Ibu Aca udah mau atau udah mempercayakan diri untuk berobat ke rumah sakit kami. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Baik dokter. Ya. Dalam adegan 6, termasuk ke dalam prinsip beneficence, di mana termasuk ke dalam kode I 18, di mana seorang dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan.
Soalnya pada Kodeki pasal 10, seorang dokter wajib mengupayakan agar pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya bekerja sama untuk menjaga kepercayaan pasien. Silakan duduk Bu. Baik Bu, selamat siang Ibu. Pertama saya Dr. Lisa yang bertugas pada klinik hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Linda. Oh, baik Ibu Linda. Sebenarnya tujuan Ibu datang kemari apa Ibu? Saya datang kemarin ke sini. Oh, Ibu Linda ya. Terus bisa tolong bawain rekam medisnya? Iya Dok, rekam medis Ibu Lindanya. Makasih ya. Baiklah Ibu, dari hasil pemeriksaan kemarin itu hari ini saya perlu menjelaskan kepada Ibu dan keluarga bahwa tindakan operasi yang kita lakukan itu resikonya itu sangat tinggi dan memiliki beberapa efek samping. Nah, jadi Ibu dan keluarga perlu keputusan yang benar dan informasi yang jelas untuk mengambil keputusan untuk tindakan operasi selanjutnya nanti. Dok, kami sudah putuskan, pokoknya operasi aja dok, kami nggak mau dengar panjang lebar, yang penting segera dilakukan. Saya paham kekhawatiran Ibu, namun kewajiban saya sebagai seorang dokter, saya harus memastikan bahwa Ibu dan keluarga benar-benar memahami resiko dan efek samping dari tindakan yang akan dilakukan nantinya, agar keputusan itu tepat untuk kebaikan dari Ibu Linda. Kenapa harus dijelasin panjang lebar dok? Bukannya lebih cepat itu lebih baik dok? Ibu, resiko dari operasi ini tuh cukup besar, jadi saya akan bertanggung jawab dan melindungi keselamatan dari keselamatan hidup dari Ibu Lindanya. Saya ingin mendengar penjelasan yang lebih lengkap dok. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada saya nantinya. Baik Bu, tapi saya akan menghargai hak Ibu. Saya akan memberikan Ibu untuk memahami dan berdiskusi dengan keluarga atau minta pendapat dari orang lain, sehingga Ibu bisa mendapatkan keputusan yang benar-benar tepat. Ya udah kalau gitu dok, jelaskan saya secara detail supaya kami nanti itu tahu kalau keputusan kami itu nggak salah. Baik Ibu dan keluarga, terima kasih. Kita akan bahas selanjutnya untuk menemukan keputusan untuk tindakan ke depannya. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih dok. Baiklah Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Terima kasih. Semoga kita di kontrol kedepannya bisa mengetahui apa keputusan yang tepat untuk Ibu Linda. Terima kasih dok. Terima kasih. Dalam skenario 7 terdapat prinsip non-maleficence Kodeki pasal 5, yaitu tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Dalam adegan 7 termasuk ke dalam prinsip non-maleficence Kodeki pasal 11 yang dimana setiap dokter wajib mengingat dirinya untuk selalu melindungi hidup makhluk insani. Pada adegan 7, termasuk dalam prinsip non-maleficence Kodeki pasal 8, di mana seorang dokter wajib memberikan pelayanan yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai dengan rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabatnya. Pada adegan 7, termasuk dalam prinsip non-maleficence Kodeki pasal 15, di mana setiap dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasiennya untuk berinteraksi kepada keluarga dan penasehatnya, termasuk beribadah dan menyelesaikan masalah pribadi lainnya. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya.
don't be angry. Mending